Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 ciri-ciri mantan yang mencintaimu lahir batin meski ia terus menjauh darimu. Di dunia ini ada begitu banyak orang yang terpaksa berpisah atau menjauh dari orang yang begitu ia cintai karena permintaan calon mertua atau mertua dan seterusnya. Jadi perpisahan itu bukan sesuatu yang dia inginkan, justru sesuatu yang sangat tidak dia inginkan. Pengennya bisa bersama, menikah, menua bersama dengan orang yang ia cintai, tapi karena keadaan dia harus menjauh. Jadi misalnya ada seorang suami sudah menikah dengan seorang wanita kemudian dipaksa berpisah, dipaksa bercerai dengan istri yang begitu amat sangat ia cintai. Oleh siapa? Oleh mertuanya. Kata mertuanya, kalau kamu terus bersama anak saya akan menderita karena kamu terlalu tua untuk dia. Karena ketika nanti kalian punya anak kamu sudah sakit-sakitan, tidak bisa lagi memberikan nafkah. Anakmu sedang butuh biaya. Sedang sangat membutuhkan biaya untuk pendidikan dan seterusnya. Kamu tidak memiliki sesuatu, kata mertuanya, yang bisa membahagiakan anak saya, yang bisa membuat saya sebagai ibu mertua misal merasa bangga untuk memamerkanmu, memperkenalkanmu kepada saudara-saudara dan seterusnya. Coba bisa dibayangkan hati seseorang walaupun dia seorang laki-laki yang tegar, yang tabah, yang kuat, ketika dia harus mendengarkan kalimat-kalimat demikian, apa dia punya pilihan yang lain? Dia akan memilih menjauh, memilih untuk minggir demi kebahagiaan istrinya. Kalau dia tidak berusaha mendekat, bukan berarti dia sudah tidak cinta. Bahkan rasa cinta di dalam hatinya setiap hari bertambah terus. Dia terus menjauh, karena dia merasa dirinya tidak layak untuk istrinya, karena dia merasa dia tidak bisa memberikan kebahagiaan seperti apa yang diharapkan oleh mertuanya. Jadi ketika dia menjauh, belum tentu dia tidak cinta. Nah, itu contoh Artinya apa? Sangat mungkin seseorang yang menjauh, yang berpisah, tetapi masih akan terus mencintai. Nah, ada 2 ciri-ciri pada diri seseorang ketika dia mencintai lahir batin, walaupun dia terus menjaga jarak, walaupun dia terus menjauh. Jadi yang pertama, dia tidak kunjung memilih pengganti kita. Jadi tidak pernah memilih pengganti. Dia terus memilih untuk sendiri. Walaupun sesungguhnya kualitas yang ada pada dirinya mudah saja bagi dia untuk menemukan pengganti, tetapi tidak pernah dia lakukan
dia lebih memilih hidup dengan merawat kenangan-kenangan bersama kita. Ya. Jadi ketika waktu berlalu, bulan berganti tahun, tahun berganti tahun, dan seterusnya, dia tetap memilih untuk sendiri. Nah, walaupun orang-orang yang ada di sekitarnya terus meminta dia, menasehati dia untuk mencari pengganti, tetapi dia ternyata lebih memilih untuk sendiri. Ya. Nah, kemudian tandanya yang kedua, ya. Tapi sebelum kita bahas tanda yang kedua, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, yang rajin komen, seluruh komen saya baca, ya. Yang minta didoakan, saya doakan, ya. Yang minta untuk dinasehati, ya tentu semua video-video kita ini isinya adalah nasihat, makanya ikuti terus, ya. Siapa tahu sedang nasihat yang pas untuk diri Anda, ya. Kemudian yang curhat juga semuanya saya baca dan saya doakan semoga Allah memberikan kekuatan hati kepada Anda untuk melampaui ini semua, dan Allah memberikan jalan kepada Anda dan mantan yang begitu Anda cintai untuk bisa bersama kembali. Amin. Nah, kemudian tandanya yang kedua nih. Kita itu selalu hadir, muncul di dalam karya-karya yang dia hasilkan. Ya. Jadi misal dia seorang arsitek. Dia membuat desain pusat perbelanjaan atau taman kota atau apa begitu, ya. Desainnya dia berikan nama dengan nama kita. Misal dia bisnis, ya, membuka toko roti misal begitu, maka toko rotinya akan diberikan nama kita. Kemudian misal dia seorang pelukis, ya, maka dalam semua lukisannya, ya, selalu ada kita di sana. Apakah dia melukis rumah kita atau melukis figur yang ada kemiripannya dengan kita dan seterusnya. Jika dia misal seorang novelis, ya, penulis novel, maka tokoh yang memiliki kemiripan dengan kita atau namanya, tokoh utamanya selalu sama dengan kita, ya, itu selalu dia munculkan. Kalau dia seorang pemusik, ya, membuat lagu, maka nama kita selalu jadi tokoh yang dimunculkan menjadi tema utama dalam lagu-lagu cinta yang dia hasilkan. Kalau dia menulis puisi, selalu puisinya bercerita tentang perpisahan dengan kita dan harapan untuk kembali bersama, akan adanya sebuah keajaiban, ya, dan seterusnya. Jadi semua karya-karyanya selalu memunculkan kita. Kenapa? Karena dia juga sebenarnya sedang curhat. Dia pengen kita mengetahui secara tidak langsung bahwa dia masih terus mencintai kita sampai kapanpun. Ya, nah, jadi ya, memang hidup itu kadang kita mendapatkan ujian. Salah satu ujian adalah berpisah dengan mantan yang begitu kita cintai.
Ya, ada ujian-ujian yang kemudian memang tujuannya untuk membuat kita dari waktu ke waktu menjadi lebih baik lagi. Ya, dan orang-orang yang bersabar dengan ujian-ujian tadi, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.